Pembalap tim KTM Tech3, Enea Bastianini menyadari tim pabrikan timnya, yakni Red Bull KTM, tengah menghadapi masalah finansial yang serius. Namun, ia enggan memikirkan masalah internal itu, sebab tugasnya adalah fokus meningkatkan kemampuan serta memahami motor RC16 agar bisa maksimal di MotoGP 2025. Pada wawancara singkat yang diberikan kepada Sky Sport dalam rangka La 100 km dei Campioni di VR46 Ranch, Enea mengakui bahwa ini bukanlah situasi yang mudah untuk dihadapi, tetapi ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Musim dingin kali ini cukup sulit, tetapi saya fokus pada latihan dan berusaha menjaga pikiran tetap jernih. Tujuan saya adalah memberikan yang terbaik setiap hari agar siap menghadapi musim kompetisi, katanya. Ex-tandem Francesco Bagnaia ini mengungkapkan kalau situasinya saat ini sudah mulai stabil. Hal itu turut berpengaruh pada kondisi para rider karena pikirannya tidak terpecah, yakni tetap fokus menatap kompetisi MotoGP 2025. Sekarang semuanya sedikit lebih stabil, jadi pasti ada sedikit lebih banyak ketenangan. Tapi saya akan memberikan 100% dan saya tidak akan tampil tanpa persiapan, ujar Bastianini. Namun, untuk saat ini, ia tidak ingin memasang target untuk musim depan karena belum mengenal RC16 dengan baik. Setelah hanya mengendarainya dalam satu hari uji coba di Barcelona, tepat setelah berakhirnya kejuaraan dunia 2024. Menetapkan target saat ini tidak realistis. Saya baru menjalani 50 lap dengan KTM, jadi tidak mudah untuk memikirkan targetnya. Saya pikir ini adalah motor yang memiliki potensi, tapi mungkin saya tidak akan bisa memanfaatkannya 100% sejak balapan pertama. Namun saya yakin, balapan demi balapan kami akan sampai di sana, pungkasnya. CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, mengaku memberikan perlakuan istimewa kepada pembalap anyar Ducati Lenovo Team MotoGP, Marc Marquez, yang baru-baru ini kedapatan berlatih dengan motor Ducati Panigale V2 di sirkuit Aspar, Valencia, Spanyol. Yang menarik perhatian adalah Ducati Panigale V2 yang dikendarai Marquez ternyata merupakan versi 2025, bukanlah versi 2024. Padahal versi 2025 baru diluncurkan di IICMA Milan pada 5 November 2024 lalu dan baru akan dijual bebas ke pasaran pada akhir Januari 2025. Domenicali mengonfirmasi hal ini lewat laman LinkedIn-nya pada Jumat 10 Januari. Ia menyatakan bahwa tadinya Marquez direncanakan sekadar mengendarai Panigale V2 versi 2024 karena velg balap untuk versi 2025 belum tersedia. Namun, rasa penasaran Domenicali atas komentar Marquez mengubah segalanya. Saya terlalu penasaran untuk mendengar opininya soal Bayi, motor trek terbaru kami. Jadi, di sela masa liburan di pegunungan untuk ski, saya melakukan beberapa panggilan telepon untuk mengatur agar ia bisa menjalani setidaknya beberapa lap dengan motor yang kami pakai untuk video dan foto peluncuran resmi kami, tulisnya. Motor Panigale V2 versi 2025 tersebut bahkan diantarkan langsung oleh manajer Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, yang mendampingi Marquez latihan di sirkuit Aspar. Dengan motor ini, pembalap berusia 31 tahun itu bahkan langsung sukses menyamai rekor lap sirkuit milik Jorge Martinez Aspar tersebut. Saya dapat panggilan telepon dari Mark. Ia bilang, ia tak hanya suka pengendalian cepat, merasa sangat nyaman dengan posisi berkendara dan penyaluran tenaga yang elektrik, melainkan juga ia mampu mencatat waktu 1 menit 12,2 detik. Tim saya berkata bahwa ini menyamai rekor lap tak resmi untuk kelas super sport, katanya. Bos tim LCR Honda MotoGP, Lucio Cecchinello, mengungkap bahwa Honda sempat stagnan dalam pengembangan motor saat Marc Marquez absen akibat cedera panjang pada musim 2020. Honda yang selama ini sangat bergantung kepada Marquez untuk mengembangkan RC213V, mengalami kebingungan dan kebuntuan besar ketika kehilangan sosok utamanya. Di era 2010-an, Marquez dan Honda menjadi kekuatan dominan di MotoGP, memenangkan gelar juara dunia pada 2013 sampai 2014 dan 2016 sampai 2019. Puncaknya terjadi pada musim 2019
ketika ia memenangi 12 balapan, finish kedua di semua balapan lainnya, dan merebut gelar juara dunia dengan selisih 151 poin. Namun ketergantungan Honda pada Marquez akhirnya menjadi bumerang. Pada musim itu, hanya Cal Crutchlow, pembalap lain di tim Honda, yang bisa meraih podium. Sementara performa Marquez anjlok drastis, imbas cedera panjang pada 2020. Dikutip dari GP1 pada Sabtu 11 Januari, Cecchinello, yang telah menjadi tim satelit Honda sejak 2006, menjelaskan betapa besar peran Marquez dalam performa keseluruhan tim. Mark punya keahlian luar biasa dalam mengendalikan bagian depan motor Honda dan menggunakan ban yang lebih keras dibanding pembalap lain. Contohnya, di awal musim 2020 di Jerez, dia sempat kehilangan kendali, tapi dapat kembali ke lintasan dan menunjukkan comeback yang luar biasa. Sayangnya, setelah itu terjadi komplikasi akibat cederanya, ungkapnya. Cecchinello menambahkan bahwa selama masa absennya Marquez, Honda praktis tidak melakukan pengembangan signifikan, sementara tim-tim lain terus memajukan proyek mereka. Honda baru memulai pengembangan kembali pada 2021, namun hanya terbatas pada aspek aerodinamika. Pada akhirnya, Marquez memutuskan meninggalkan Honda di akhir 2023 usai performa motornya gagal menunjukkan peningkatan. Ia bergabung dengan Gresini Ducati dan kini resmi naik ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Saat ini, line produksi sepeda motor brand KTM masih dalam status hiatus sampai dengan akhir Februari 2025 nanti, sebagai bagian dari strukturisasi organisasi dan upaya menghabiskan stok kendaraan yang masih belum terjual di seluruh dunia. Namun walaupun krisis mendera, perusahaan otomotif asal Austria ini masih berkomitmen untuk menggaji 40 pebalap di 2025, baik dalam status pebalap pabrikan sampai dengan test rider di berbagai disiplin balap. Mulai dari tim-tim elit seperti tim Rally Dakar, yang kini sedang memimpin atas nama Daniel Sanders, Kevin dan Luciano Benavides. Pebalap MotoGP Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Vinales, dan juga Enea Bastianini. Berikut dua test rider mereka, yakni Dani Pedrosa dan Paul Espargaro, sampai pebalap elit MXGP Jeffrey Herlings. Patut dicatat bahwa list para pebalap elit tersebut masih di luar pebalap kelas intermediate maupun kelas-kelas entry level, seperti misalnya Dennis Oncu di tim Moto2. Dan tentu juga pembiayaan-pembiayaan menyangkut penyelenggaraan balapan kadet Red Bull Rookies Cup, yang secara umum budgetnya biasa digabung dengan biaya operasional semua kegiatan balap KTM di Grand Prix. Ada beberapa pebalap pabrikan KTM yang lepas di 2025, seperti Jorge Prado di MXGP, yang awalnya balapan dengan brand GasGas. BTW, kegiatan olahraga Husqvarna dan GasGas telah dikurangi secara signifikan. Fokus utama mereka akan berada pada kejuaraan paling penting dan pada merek inti, KTM.